Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan online e-guru, yaitu pelatihan manajemen kepemimpinan di sekolah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai teori, konsep, dan prinsip kepemimpinan. Jadi dalam memimpin sekolah, kita perlu memahami teori kepemimpinan. Sehingga kita dalam menjalankan peran kita sebagai pemimpin di sekolah itu akan menjadi lebih efektif. Pemimpin bertugas menunjukkan arah dan menjadi navigator perubahan, juru bicara, juga sebagai pelatih. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki gaya kepemimpinan yang mampu mempengaruhi pengikut kita. Jadi dalam hal ini kita sebagai kepala sekolah, kita harus bisa meyakinkan dan mempengaruhi guru-guru dan tenaga kependidikan kita untuk bisa ikut bekerja sama dan mencapai tujuan sekolah yang telah kita tetapkan tadi. Jadi mengingat kembali yang telah kita pelajari kemarin bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola anggota tim dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan baik. Oke, jadi kita supaya bisa menjadi pemimpin yang baik, kita harus memahami teori-teori kepemimpinan. Ada 6 teori kepemimpinan. Yang pertama, teori orang hebat atau the great man theory. Jadi teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang terbawa dari lahir atau diturunkan secara genetik, bukan karena dibentuk atau dipelajari. Jadi tipe pemimpin seperti ini seringkali membawa sifat-sifat alami seperti kecerdasan, keberanian, membangun kepercayaan diri, intuisi, dan pesonanya. Mungkin karena orang tuanya seorang pemimpin, maka lahirlah anak juga memiliki jiwa pemimpin yang baik. Nah, inilah teori dari orang hebat. Kemudian teori yang kedua adalah teori sifat. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa sifat-sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikannya pemimpin yang baik. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa kualitas diri tertentu tidak serta-merta menjadikan Anda pemimpin yang hebat. Jadi sangat berbeda dengan teori yang pertama tadi. Bahwa kalau teori yang pertama tadi mengatakan bahwa mengedepankan kepemimpinan itu mengedepankan genetik atau garis keturunan. Tetapi kalau teori sifat ini, sifat-sifat alami kepemimpinan itu bisa kita bentuk atau bisa dipelajari. Seperti sifat memiliki daya tarik, kecerdasan, karismatik, itu bisa dipelajari atau dibentuk. Seperti itu. Kemudian teori perilaku yang ketiga. Teori perilaku lebih berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk Anda untuk menjadi pemimpin yang hebat. Salah satu konsep diterapkan dalam teori ini adalah pengkondisian di mana Anda cenderung bertindak dan memimpin dengan gaya tertentu. Karena Anda mungkin meniru pemimpin yang sebelumnya atau dari lingkungan sekitarnya. Mungkin kita lihat, dengan tipe seperti ini ternyata lebih bagus untuk membawa sekolah ini menjadi lebih baik. Nah, itulah tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu teori transaksional atau teori manajemen. Jadi teori transaksional dikenal dengan teori manajemen. Di sini kesepakatan antara pemimpin dan bawahan tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghargaan dan apa yang tidak boleh dilakukan supaya tidak terjadi hukuman. Jadi pada transaksional ini menitik beratkan pada reward dan punishment.
Apabila sesuai yang kita lakukan, kita akan mendapatkan sesuai dengan kesepakatan antara atasan dan bawahan tadi, kita akan memperoleh penghargaan. Tapi kalau kita melanggar aturan-aturan tadi, kita akan mendapatkan punishment atau hukuman. Jadi teori ini juga mempunyai nilai-nilai yang hanya berlaku pada pertukaran dan keuntungan timbal balik semata. Sehingga pemimpin transaksional akan memberikan kebutuhan atau keinginan karyawan dengan ketentuan hasil pekerjaan. Kalau dia memuaskan, akan diberikan reward tentunya. Bisa diberikan tambahan gaji atau dan lain premi dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau kerjanya tidak bagus, langsung diberikan punishment. Bisa jadi pengurangan gaji dan lain sebagainya. Yang keenam adalah teori transaksi. Ini yang kelima, teori transformasional. Jadi teori transformasional itu adalah teori yang didasari adanya hubungan positif antara atasan dan bawahan, sehingga terbentuklah kepemimpinan yang efektif. Jadi pemimpin transformasional akan memotivasi dan menginspirasi bawahannya untuk mencapai hasil yang lebih baik dari yang direncanakan. Tentu hal ini demi kesuksesan sekolah yang dia pimpin. Seperti itu. Kemudian teori yang selanjutnya, yang kelima, itu teori situasional. Jadi teori kepemimpinan situasional ini tidak berhubungan dengan karakteristik tertentu oleh seorang pemimpin. Tidak pula mengklaim bahwa gaya tertentu adalah terbaik. Sebaliknya, teori ini meyakini bahwa pemimpin yang hebat adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Mungkin kita tetapkan kalau bawahan kita, mohon maaf, tenaga pendidik dan kependidikan kita memiliki motivasi yang tinggi, cara kerja yang tinggi, kita akan sesuaikan gaya kepemimpinan kita. Tapi kalau kita menghadapi orang-orang yang memiliki motivasi rendah, kemudian apanya juga rendah, maka prestasinya rendah, maka kita mungkin harus menerapkan yang tadi transaksional mungkin perlu kita terapkan. Nah, seperti itu. Jadi teori situasional ini lebih fleksibel, sesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan instruksi, mendelegasi, atau tindakan lain yang dianggap perlu. Jadi teori kepemimpinan situasional ini sangat mengedepankan situasi, mengedepankan fleksibel ya. Jadi situasinya disesuaikan dengan situasinya yang ada saja. Oke, baru kita lanjut ke teori gaya-gaya kepemimpinan. Teori tentang gaya kepemimpinan berusaha mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam mempengaruhi gerakan anggotanya guna mencapai tujuan tersebut. Jadi perilaku dan tindakan tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai dua hal yang berbeda, tetapi saling bertautan, yaitu fokus pada penyelesaian tugas atau pekerjaan, dan yang kedua, fokus pada upaya pembinaan terhadap personil yang melakukan tugas atau pekerjaan tersebut. Jadi macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan autokratis, yaitu kepemimpinan yang merujuk pada tingkat pengendalian yang tinggi tanpa kebebasan partisipasi anggotanya dalam mengambil keputusan. Pemimpin bersifat otoriter, tidak bersedia mendelegasikan wewenangnya dan tidak menyukai partisipasi anggotanya. Oke, yang kedua itu gaya kepemimpinan demokratis. Kalau yang pertama tadi otoriter, terlalu streng dia, kekuatannya apa? Dia tidak mau mendengarkan aspirasi dari bawahannya. Kemudian tipe yang kedua itu demokratis.
yaitu pemimpin yang merujuk pada tingkat pengendalian yang longgar. Namun pemimpin sangat aktif dalam menstimulasi diskusi kelompok. Pengambilan keputusan kelompok diambil juga secara kolektif. Komunikasi berlangsung timbal balik dan prakarsa yang berasal dari pimpinan bisa juga prakarsa datangnya juga dari anggota. Itu kalau dia demokratis, cocok dengan kita yang Pancasilais. Yang ketiga, tipe kepemimpinan laissez-faire. Jadi, di mana seorang pemimpin menyerahkan atau membiarkan anggotanya untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, pemimpin memainkan peran pasif dan hampir tidak ada pengendali atau pengawasan yang sehingga keberhasilan organisasi ditentukan oleh anggotanya secara individu. Ini kebalikan dari kepemimpinan autokratis. Kalau autokratis tadi menguasai full, kalau ini dia dibiarkannya, terserah apa keinginan para pegawainya. Kemudian kepemimpinan direktif, yaitu pemimpin memberikan arahan tentang sasaran, target, dan cara-cara untuk mencapainya secara rinci dan jelas. Tidak ada ruang untuk diskusi dan partisipasi pegawai. Hampir-hampir mirip dia dengan autokratif. Kemudian pemimpin suportif, menempatkan pemimpin sebagai sahabat dari bawahannya yang memberikan dukungan material, finansial, ataupun moral serta peduli terhadap kesejahteraan pegawai. Yang selanjutnya, yang keenam adalah gaya kepemimpinan partisipatif, di mana seorang pemimpin ikut serta dalam mengambil keputusan dan bertindak meminta dan menggunakan masukan dari saran pegawai. Namun, keputusan dan kewenangan tetap dilakukan oleh pemimpin. Ini hampir sama dengan demokratif, tapi apapun keputusannya, tetap pemimpin yang menjadi yang memberikan arahan. Seperti itu. Kemudian pemimpin yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan delegatif. Ini cocok untuk situasi orientasi tugas yang rendah, orientasi hubungan yang rendah, serta pegawainya sudah sangat dewasa. Situasi ini pemimpin memberikan tanggung jawab penuh kepada pegawai untuk menyelesaikan tugas. Pemimpin cukup mengetahui laporan dan memberikan dukungan tanpa memberikan pengarahan. Jadi kita harus sesuaikan lah, kalau memang udah cukup mampu, guru-gurunya juga sudah cukup paham, jadi kita cukup mengarahkannya saja. Dan kita lihat laporannya gimana. Kemudian yang kedelapan, gaya kepemimpinan transaksional. Ciri dari perancangan tujuan-tujuan tugas dan penyedia sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut, serta memberikan penghargaan terhadap kinerja bawahan. Transaksional, jadi yang kinerjanya bagus akan mendapat penghargaan, kemudian yang kurang bagus nanti akan mendapat hukuman atau punishment. Kemudian kepemimpinan yang terakhir adalah kepemimpinan transaksional. Merupakan perluasan dari transaksional, yaitu lebih dari sekedar pertukaran dari kesepakatan. Jadi pemimpin transformasional merupakan seorang yang proaktif. Dia meningkatkan kesadaran bawahan tentang kepentingan bersama, yang inspirasional dan membantu bawahan mencapai hasil kerja yang tinggi luar biasa. Di samping itu, pemimpin transformasional juga melakukan perubahan besar pada misi unit kerja, cara-cara mencapai kegiatan, manajemen sumber daya manusia untuk mencapai misi yang telah ditetapkan tadi. Jadi, adapun karakteristik pemimpin transformasional, yang pertama, menantang praktek-praktek atau cara kerja yang sedang berjalan. Menginspirasi suatu misi bersama, memberdayakan pegawai untuk bertindak, dan bertindak sebagai model berjalan. Jadi jangan lupa kita harus bisa menjadi model berjalan dan memperkuat tekad. Oke Bapak Ibu, itulah
macam-macam gaya kepemimpinan. Menurut Bapak Ibu, manalah gaya kepemimpinan yang cocok dengan lingkungan kerja kita bisa kita terapkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.